Hai, The Big Picture adalah program yang membahas gambaran besar dari kekristenan. Dan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat mendasar yaitu, kenapa sih manusia perlu selamat? Untuk mengetahuinya, mari kita kembali ke Taman Eden. Saya percaya saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, itulah rencana awal Tuhan menciptakan manusia. Dan menurut Tuhan itu sudah sangat baik. Dan semua rencana awal Tuhan itu berantakan karena manusia memakan buah terlarang yang membawanya kepada kematian. Tapi benarkah Adam dan Hawa mati? Saya tertarik membahas dua ayat ini. Yang pertama, memang Allah mengatakan dengan jelas bahwa Adam, kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Tapi di ayat yang lain, saat Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, iblis mengatakan bahwa tidak, kau tidak akan mati jika memakan buah itu. Mana yang benar? Realitanya sahabat, bahwa ternyata Adam masih hidup sampai usia 930 tahun. Menyadari kebenaran ini, maka timbullah pertanyaan, kenapa ya Adam dan Hawa sesudah makan buah kok tidak mati? Padahal itu yang Allah katakan. Apakah Allah berbohong dan malah iblis yang berkata benar? Untuk menemukan jawabannya, saya ingin membawa Anda kepada satu ayat ini terlebih dahulu. Dikatakan di ayat ini bahwa manusia itu ternyata terbagi menjadi tiga bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, coba pikirkan, saat Adam dan Hawa dikatakan mati setelah makan buah, tapi apakah tubuhnya mati? Jawabannya adalah tidak. Nah, apakah dalam jiwa Adam dan Hawa yang ada perasaan, pikiran, itu juga mati? Jawabannya juga tidak. Nah, jika Allah mengatakan bahwa Adam dan Hawa mati, berarti bagian yang mati adalah bagian rohnya. Memang, di Kejadian 2 ayat yang ketujuh, saat Allah membentuk manusia, Allah menghembuskan roh itu kepada manusia dan mulai sejak itu dikatakan bahwa manusia itu hidup. Sehingga saat Allah mengatakan manusia itu mati, maka wajar yang mati adalah rohnya. Nah, lalu kenapa Allah tidak mau manusia itu mati? Kupercaya desain awal manusia diciptakan oleh Allah. Allah menginginkan tiga hal ini. Yang pertama adalah manusia roh, di mana melalui roh inilah Allah bisa berhubungan dengan manusia, karena Allah sendiri adalah roh. Dan Allah juga menginginkan hubungan ini didasarkan hubungan cinta tanpa syarat antara Allah dengan manusia, demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya hubungannya menjadi sangat intim. Keinginan Allah ini menjadi berantakan saat manusia memakan buah terlarang, karena semenjak itu manusia menjadi manusia yang fana. Hubungannya juga menjadi cinta penuh syarat, dan ini sangat kaku dan menimbulkan jarak yang sedemikian jauh antara manusia dengan Allah. Kenapa demikian? Karena semenjak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jadi merasa harus melakukan yang baik dan menghindari yang jahat untuk bisa berkenan dan berhubungan dengan Allah. Dan itulah yang mendasari hubungan cinta penuh syarat. Dan akibatnya hubungan antara manusia dengan Allah menjadi semakin kaku dan berjarak seperti layaknya hubungan antara hamba dengan Tuhan. Nah, hamba perlu melakukan segala yang baik, yang berkenan kepada tuannya untuk mendapatkan reward. Sedangkan saat hamba ini melakukan yang jahat, sesuatu melanggar apa yang menjadi larangan dari tuannya, maka punishment akan datang kepada hamba tersebut. Dan inilah yang kupercaya penuh menjadi latar belakang kenapa Allah menginisiasi karya keselamatan. Allah ingin mengembalikan, menghidupkan kembali roh di dalam manusia dan mengembalikan manusia kepada desain awalnya, yakni sebelum Adam dan Hawa jatuh karena memakan buah. Itulah sebabnya di Korintus dikatakan bahwa kita mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan yang baru oleh karena karya Yesus di kayu salib. Nah, apakah saat kita mengalami kelahiran baru maka tubuh kita berubah? Mungkin yang tadinya gendut lalu berubah langsung jadi yang kurus? Jawabannya adalah tidak. Lalu apakah saat kelahiran baru otomatis kita memiliki pemikiran yang baru? Kita mungkin tadinya orang yang tidak pintar lalu menjadi pintar? Jawabannya juga tidak. Maka sekali lagi yang mengalami perubahan dan menjadi ciptaan yang baru adalah roh kita, di mana Allah telah menghidupkan kembali roh kita. Jadi kesimpulannya adalah setelah karya salib, kita mengalami kelahiran baru. Dan oleh karenanya kita dikembalikan ke desain awalnya, yaitu kita dikembalikan menjadi manusia roh, di mana roh kita menjadi hidup, dan kita bisa berhubungan dengan Allah langsung, roh dengan roh, di mana
Itulah yang menyebabkan hubungan kita bisa kembali menjadi hubungan cinta tanpa syarat dan hubungan yang sangat intim. Dan itulah sebabnya setelah sekian ribu tahun manusia berhubungan dengan Allah sangat kaku dan sangat berjarak sampai bangsa Israel saat itu tidak berani untuk menyebut nama Allah dan memberikan singkatan atau istilah seperti Adonai. Dan tiba-tiba Yesus berani mengatakan sesuatu yang kontroversial, yaitu, "Hei, panggillah Tuhan Allahmu dengan panggilan yang sangat intim, yaitu Aba, Bapa." Haleluya.